Baik, selamat malam untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah transportasi berkelanjutan di Indonesia dan Kabupaten Bogor. Baik, di sini saya sendiri Bayi Bagus Putra dengan NPM 19 222 01 026. Oke, slide berikutnya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 transportasi berkelanjutan, dan bab 4 penutup. Untuk bab 1 pendahuluan, di sini adalah latar belakang transportasi atau pengangkutan merupakan satu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keadaan geografi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan besar seperti di Kabupaten Merauke. Perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai, dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan udara, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Ini pentingnya dan strategi peran lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Merauke yang sesuai hajat hidup orang banyak. Maka kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Untuk kemudian masa sendiri, sini saya mengambil keputusan masalah yang pertama, rumusan besar yang dibutuhkan makanya adalah sebagai berikut. Apa terminologi transportasi berkelanjutan? Apa saja masalah transportasi di Kota Merauke dan bagaimana penerapan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Untuk tujuan penelitian ini ada tiga, yaitu mengetahui dan mengurangi pengaruh transportasi berkelanjutan, dua, mengetahui masalah transportasi perkotaan yang ada saat ini, dan tiga, mengetahui penerapan transportasi berkelanjutan di Indonesia. Manfaat yang dapat ditempuh dalam penyusunan makalahnya adalah kita dapat memecahkan permasalahan transportasi seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara yang mengganggu manusia, dan permasalahannya di Kabupaten Bogor yang secara tidak langsung menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Sekarang kita lanjut ke bab 2. Di sini ada landasan teori. Untuk 2.1, transportasi adalah suatu kegiatan yang memindahkan sesuatu, orang, atau barang dari suatu tempat ke tempat lain yang terpisah. Transportasi yang baik atau tanpa sarana atau alat angkut. Perpindahan tersebut melalui jalur perpindahan yaitu prasarana baik alami, udara, sungai, laut, maupun tidak alami. Jalan raya, jalan rel, pipa, objek yang dilakukan dapat berupa barang, alat, sarana angkutan kendaraan, pesawat aspal, kereta, pipa. Dengan sistem pengaturan dan kendali tertentu, manajemen lalu lintas, sistem operasi maupun prosedur pengangkutan. Untuk pengangkutan sendiri, sini ada fungsi dasar dari transportasi sebagai penunjang, pemacu, dan pemicu. Itu menurut Warpan 2002. Berfungsi sebagai penunjang dan pemicu apabila dipandang di sisi lain dan meningkatkan pembangunan serta melayani mendorong berbagai kebutuhan lain. Transportasi berfungsi sebagai pemicu bila dipandang sebagai pembangkit perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah, sebab berfungsi sebagai urat nadi dari suatu wilayah, contohnya Kabupaten Merauke. Seperti jalan menuju antara Merauke ke Distrik Kurik untuk meningkatkan pergerakan wilayah. Untuk unit transportasi sendiri, di sini ada 4. I1, peran transportasi dalam peradaban manusia. 2, peran transportasi dalam ekonomi. 3, peran transportasi dalam sosial. 4, peran transportasi dalam politik.
Untuk manfaatnya sendiri, kini transportasi belum mengatasi kesenjangan jarak dan kemisahan antara tempat asal dan tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dan penyesuaian mudik sarana, kendaraan dan prasarana atau jalan. Di sini tim jasa angkutan untuk memenuhi kebutuhan terangkutan sesuai satu tempat ke tempat lain. Untuk berikutnya ada elemen dasar angkutan. Di sini komponen utama transportasi menurut Morlock 1991 ada 4, yaitu manusia dan barang, kendaraan, jalan, dan bangunan. Dengan sendiri di sini yang diangkut untuk kendaraan itu alat angkut, untuk jalan tempat pergerakan, untuk simpul sistem transportasi. Untuk kita persen mengatur 4 komponen yang menurut Manhem 1979. Ini membatasi komponen utama transportasi yaitu jalan dan terminal, kendaraan, sistem pengelolaan. Untuk permasalahan transportasi perkotaan ada kemacetan, struktur jalan, rambu lalu lintas, dan lain-lain. Transportasi berkelanjutan ini ada di bab 3, yaitu meningkatkan jumlah penduduk dibarengi dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi berdampak secara signifikan terhadap peningkatan mobilitas terutama di kota-kota besar. Transportasi berkelanjutan merupakan suatu konsep yang tidak hanya menambah suplai, penambahan jaringan jalan maupun kebersihan jumlah moda transportasi. Berkelanjutan atau menentukan ada banyak definisi transportasi berkelanjutan terkait dengan mobilisasi, yaitu ada satu memungkinkan aktivitas dan pengembangan kebutuhan individu, perusahaan dan masyarakat harus dipenuhi dengan aman dan dengan cara yang konsisten dengan kesehatan manusia dan ekosistem dan mempromosikan aktivitas dalam dan di antara generasi yang berturut-turut. Ini ada dua apakah terjangkau, mengoperasikan adil dan efisien, menawarkan pilihan moda transportasi, dan mendukung ekonomi yang kompetitif serta pembangunan daerah seimbang. Tiga ada batas emisi dan limbah dalam kehidupan ini untuk menggarap polusi menggunakan sumber daya terbarukan di bawah tarif dan menggunakan sumber daya yang tidak terbarukan pada atau di bawah tingkat perkembangan pengganti terbarukan sambil meminimalkan dampak terhadap pengguna tanah dan kebisingan. Di sini ada beberapa kesimpulan dasar. Untuk kesimpulannya saya ada mengambil yang kesimpulan yaitu transportasi berkelanjutan merupakan tidak lain bagi dari pembangunan berkelanjutan dan digunakan untuk menggambarkan jenis transportasi dan sistem transportasi. Ada banyak definisi transportasi berkelanjutan terkait mobilitas berkelanjutan. Untuk kedua, kota akan mengalami perkembangan selama masih terdapat aktivitas di lahan. Perkembangan terjadi disebabkan karena adanya suatu pergerakan yang dilakukan masyarakat untuk melakukan aktivitas tersebut. Transportasi memegang peran yang sangat penting dalam mendukung pergerakan masyarakat tersebut. Tanpa adanya sistem transportasi memadai dengan baik, maka pergerakan yang terjadi tidak dapat berjalan dengan lancar dan kota akan berkembang dengan kondisi yang tidak teratur. Diperlukan suatu rancangan secara komprehensif yang melibatkan semua unsur yang terkait dalam suatu sistem transportasi agar semua dapat direncanakan dengan lancar sebagaimana mestinya. Untuk itu, kota berwarna lingkungan dapat diupayakan dengan mengurangi volume kendaraan itu melalui penggunaan angkutan umum massa atau penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Syarat sesuai itu semua ada. Pertama, penempatan jumlah kendaraan dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menegakkan hukum mengenai pajak kendaraan Indonesia dengan meningkatkan tarif pajak kendaraan pribadi. Dia mengoptimalisasi penggunaan transportasi publik serta perolehan pajak untuk perbaikan utilitas kendaraan infrastruktur. Yang ketiga, pemilihan transportasi publik yang lebih intensif agar masyarakat tidak berhenti menggunakan transportasi publik awal. Selain itu juga pilihan transportasi publik harus lebih tingkat sehingga penumpang merasa nyaman dan nyaman. Untuk empat, perluasan prasarana jalan bagi pejalan kaki sangat diperlukan agar masyarakat nyaman dan aman dengan penggunaan seperti misalnya jalan untuk mendesain yang disesuai dengan kearifan lokal.
Tentunya pertambahan jumlah pejalan kaki sangat sustainable sehingga daya tarik untuk sarana jalan harus lebih ditingkatkan. Baik, sekian dari saya, Muhammad. Sekian dan terima kasih.